Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017. Bincang-bincang sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang persyaratan proses, lebih khusus persyaratan tentang kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Diatur di klausul ISO 7.1. Di dalam persyaratan proses ini ada 11 subjudul yang dikonsensuskan. Di video sebelumnya kita sudah membahas 7.1. Totalnya nanti ada 7.1, 7.2 sampai dengan 7.11. Nah, diskusi kita pada kali ini Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di klausul 7.1, yaitu tentang kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Di dalam kaji ulang permintaan tender dan kontrak ini ada 8 item yang perlu kita pahami. Yang pertama, laboratorium harus mereview kemampuan sebelum melayani pelanggan. Isi reviewnya adalah kesiapan personil atau kompetensi personil, yang kedua kesiapan peralatan, yang ketiga kesiapan metode uji, yang keempat ketersediaan reagensia jika diperlukan, yang kelima ketersediaan ruangan pengujian. Nah, ini bagian daripada kaji ulang apakah pelanggan bisa kita layani atau tidak. Ini yang pertama tentang klausul kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita wajib memberitahu pelanggan tentang metode uji yang kita gunakan. Sekali lagi kami tekankan, ini adalah proses kontrak. Kontrak antara kita laboratorium dengan pelanggan. Jadi yang kedua tadi kita memberitahu pelanggan tentang metode uji yang kita gunakan. Karena menurut konsensus ISO, pelanggan wajib mengetahui metode uji yang kita gunakan untuk menguji sampel mereka. Ini masuk di dalam dokumen kontrak. Yang ketiga, menyampaikan standar yang kita gunakan. Jadi pelanggan boleh tahu atau bahkan ada yang mengatakan harus tahu bahwa di dalam menguji sampel mereka kita menggunakan standar apa. Standar yang kami maksudkan adalah baku mutu misalnya. Baku mutu lingkungan berdasarkan keputusan Menteri KLHK, atau mungkin standar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, atau mungkin NAB, nilai ambang batas berdasarkan keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang ketiga, yang keempat, yaitu tentang mengkomunikasikan penyimpangan kepada pelanggan, mengkomunikasikan kepada pelanggan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak. Jadi perlu kita komunikasikan bahwa mungkin di dalam dokumen kontrak antara kita dengan pelanggan terjadi penyimpangan, maka kita wajib mengkomunikasikan kepada pelanggan. Nah, kemudian yang kelima, lanjutannya adalah jika terjadi perubahan terhadap kontrak, maka harus juga dikomunikasikan dan disepakati antara kita dan pelanggan. Mungkin ada perubahan. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, kaitannya sekali lagi ini bagian daripada kontrak antara kita dengan pelanggan. Di dalam kontrak itu kita boleh mendeklar, boleh menyatakan bahwa pelanggan boleh menyaksikan pengujian di laboratorium. Dan sekali lagi, di dalam klausul 7.1 ini, pelanggan boleh menyaksikan proses pengujian di laboratorium. Nah, khusus tentang penyaksian proses pengujian ini, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pelanggan harus didampingi oleh pejabat yang berwenang. Pejabat itu bisa aja pejabat fungsional, misalnya manajer mutu atau manajer teknik, atau pejabat struktural.
Ini perhatian pertama jika pelanggan ingin menyaksikan pengujian di laboratorium. Yang kedua, kita harus menekankan bahwa pelanggan tidak boleh melihat atau menyaksikan sampel milik pelanggan yang lain. Kemudian yang ketiga, pelanggan tidak boleh sembarang berkomunikasi atau wawancara dengan personel laboratorium. Ada tambahan yang lain kadang-kadang dipersyaratkan oleh laboratorium terhadap pelanggan yang ingin menyaksikan pengujian, yaitu tidak boleh melakukan pemotretan. Nah, jadi yang keenam ini Bapak Ibu sekalian, pelanggan boleh menyaksikan proses pengujian. Ada beberapa yang harus mendapat perhatian. Yang pertama, harus didampingi oleh perwakilan laboratorium. Yang kedua, tidak boleh melihat sampelnya pelanggan lain. Yang ketiga, tidak boleh sembarang berkomunikasi dengan personel laboratorium. Yang keempat, tidak boleh melakukan pemotretan. Ini persyaratan poin yang keenam yang berkaitan dengan klausul 7.1 kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, di dalam kontrak ini kita boleh melakukan atau melaksanakan atau menggunakan jasa-jasa eksternal. Maksudnya adalah kita boleh melakukan atau melaksanakan subkontrak pengujian. Tetapi jika kita melaksanakan subkontrak pengujian, maka kita harus mendapat persetujuan dari pelanggan. Kalau pelanggan tidak setuju, maka tidak perlu kita lakukan subkontrak pengujian. Kemudian kita harus melakukan subkontrak pengujian terhadap laboratorium yang kompeten. Kompeten maknanya adalah lulus ISO 17025 dengan ruang lingkup yang sama. Nah, ini bagian daripada penyediaan jasa eksternal yang masuk di dalam topik kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Tetapi ada hal yang fundamental perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita perlu melakukan subkontrak pengujian? Subkontrak pengujian adalah menurut kami ada emergency response. Karena subkontrak pengujian terjadi jika laboratorium mengalami ketidakmampuan yang bersifat sementara. Misalnya terjadi trouble alat, itu sifatnya sementara. Personilnya overload, mungkin sifatnya sementara. Reagensinya habis atau kadaluarsa. Atau metodenya yang tidak sesuai. Tetapi apapun itu Bapak Ibu sekalian harus kita masukkan di dalam dokumen tender dan kontrak. Yaitu subkontrak pengujian. Syarat pertama adalah harus mendapat persetujuan pelanggan. Jika ya, kita teruskan. Jika tidak, maka kita hentikan. Kemudian, kita wajib mensubkontrakkan kepada laboratorium yang kompeten. Maknanya lulus 17025 dengan ruang lingkup yang sama. Kemudian, kita yang bertanggung jawab terhadap hasil daripada subkontrak tersebut. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ke-8, subkontrak pengujian dilakukan jika, sekali lagi, kita bertanggung jawab jika itu disetujui oleh pelanggan. Jadi kita yang mengusulkan. Tetapi ada kejadian tertentu yang sifatnya khusus, proses subkontrak ini atas permintaan pelanggan. Misalnya, saya pelanggan, saya kirim sampel atau saya antar sampel ke satu laboratorium Bapak Ibu sekalian. Sampel ini saya split, saya pecah jadi 2. Satu saya minta diuji di lab Bapak Ibu sekalian. Sampel yang satunya lagi yang sama, saya minta supaya dikirim ke laboratorium yang lain. Nah, ini atas permintaan saya sebagai pelanggan, maka Bapak Ibu sekalian tidak bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita yang berkaitan dengan klausul 7.1 yaitu kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Kita review sedikit. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kemampuan laboratorium. Apakah mampu kita melayani pelanggan atau tidak. Yang kedua,
kita memberitahu pelanggan tentang metode yang kita gunakan. Yang ketiga, kita menyampaikan standar rujukan yang kita gunakan. Biasanya diberikan istilah baku mutu lingkungan atau NAB, nilai ambang batas. Kemudian yang keempat, kita mengkomunikasikan kepada pelanggan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak. Kemudian yang kelima, jika terjadi perubahan kontrak, maka kita harus sepakat dengan pelanggan atau dikomunikasikan dengan pelanggan. Yang keenam, pelanggan boleh menyaksikan proses pengujian di laboratorium dengan beberapa syarat yang telah kami sebutkan tadi. Yang ketujuh, pelaksanaan subkontrak pengujian harus dikaji ulang dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir, yang kedelapan adalah laboratorium bertanggung jawab terhadap proses subkontrak pengujian jika itu atas permintaan kita laboratorium. Tetapi laboratorium tidak bertanggung jawab jika pelaksanaan subkontrak itu diminta oleh pelanggan. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang klausul 7.1 bagian daripada persyaratan proses. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.